Pecinta olahraga dimanapun berada, terlebih para pencinta bola, salam olahraga, salam jumpa di channel baru yang akan membahas informasi seputar sepak bola, Bola News Update. Kami di sini akan berbicara tentang sepak bola, informasi-informasi sepak bola, termasuk jelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Untuk video Bola News awal ini, kita akan ngobrolin soal tim-tim Asia yang akan berlaga di Piala Dunia 2022. Selain tim Qatar, ada beberapa tim dari Asia seperti Iran, Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan. Tim dari Asia ini tergabung dalam grup yang cukup berat. Nah, lalu bagaimana tim-tim Asia ini akan berjuang untuk agar lolos penyisian grup di Piala Dunia ini? Wah, menarik banget. Secara sepak bola Asia masih dipandang sebelah mata dan kalah dibandingkan dengan sepak bola Afrika. Nah, sobat, biar nggak kelamaan, sekarang kita mulai saja obrolin tim-tim yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022 di Qatar. Tim mana aja nih untuk tayangan perdana yang akan diobrolin? Ya, untuk pertama nih tim Qatar mungkin, ya kan? Tim Qatar, selaku dia tuan rumah ya. Ya, mungkin kita ulas dari soal pelatihnya ya. Timnas pelatih Qatar ini akan dilatih oleh pelatih asal Spanyol namanya Felix Sanchez. Sanchez ini merupakan mantan pelatih akademi Barcelona. Barcelona, wah. Ya dari dia berkiprah dari tahun 1996 sampai 2006, cukup lama ya. Nah, terus dia juga yang memperkenalkan kultur Spanyol di Qatar. Di Qatar. Tapi si Sanchez ini dulu pemain atau bukan nih, Bung Wan? Oh, dia bukan pemain. Oh, dia bukan pemain. Kebetulan. Dia hanya basicnya udah langsung melatih. Oh, Nah, langsung itu melatih. mungkin keunggulan dia. Nah, mungkin pelatih kelahiran 13 Desember 1975 ini juga merupakan sosok yang piawai nih. Dia juga dikenal sebagai pelatih yang punya kecerdasan luar biasa. Nah, yang menariknya mungkin dari soal tadi pemain langsung melatih. Nah, itu kelebihan dia. Nah, itu karena dia kelebihan dia langsung melatih di Akademi Barcelona dari tahun 96 sampai 2006, akhirnya karena dia anggap cukup bagus, akhirnya dia ditarik sama Qatar untuk Aspir Academy kalau Academy ya. itu Aspir Academy untuk mencari bibit pemain baru di Qatar. Nah, dalam perkembangannya ternyata cukup bagus. Sanchez ini akhirnya dia tarik untuk timnas U19 tahun 2013. Nggak berselang lama, 2014 akhirnya dia menghasilkan juara untuk AFC U19. Nah, yang kita tahu kan kalau di Piala Dunia itu tuan rumah itu kan tidak melalui babak kualifikasi. Nah, ini gimana nih si Sanchez memoles tim Qatar ini nih? Terus apa aja nih yang udah dia berikan, prestasi apa aja untuk Qatar gitu? Nah, ini menarik ya. Nah, artinya dia walaupun dia tidak ikut penyisian Piala Dunia, akhirnya dia mengikuti Piala Copa America 2019 tuh. Copa America? Ya, dan Piala Mas CONCACAF tahun 2021. Nah, ini juga bukan main-main, tim yang di situ ada tim berkualitas semua. Oh iya. Ya, tim-tim Amerika Selatan, Amerika yang bagus. Nah, dan prestasinya juga cukup bagus. Dia memenangkan 5 pertandingan. 3 seri, cuma satu kali kalah. Nah, itu mungkin yang membuat Qatar juga cukup diperhitungkan gitu. Oke, sebelum kita lanjut nanti pada siapa aja bintang-bintang Qatar ya, saya akan sedikit beri informasi itu tentang profil timnas Qatar. Piala Dunia 2022 mendatangkan pro dan kontra setelah Qatar resmi ditunjuk menjadi tuan rumah. Turnamen sepak bola paling besar dari FIFA ini bukan hanya pertama kali digelar di kawasan Timur Tengah, tapi juga akan bergulir pada akhir November sampai Desember, di mana kita tahu keputusan itu membuat sejumlah tim-tim Eropa melayangkan protes. Nah, kenapa ya kok pada protes? Pasalnya mereka harus berhadapan dengan padatnya kompetisi Eropa Betul kan, dan belum lagi nanti ada resiko yang kita tahu saat ini beberapa pemain itu cedera ya kan, makanya wajar kalau mereka protes. Tapi sementara aturan adalah aturan. FIFA adalah lembaga tertinggi dalam dunia sepak bola ya kan. Oleh karena itu akhirnya mereka ya gimana ya udahlah ikutin aja lah apa kata FIFA ya kan. Jadi mereka pada akhirnya tetap
mengikuti keputusan FIFA ya. Hmm. Keputusan itu membuat sejumlah tim Eropa melayangkan protes. Namun akhirnya semua pihak harus menerima jadwal yang diberikan panitia mengingat amat beresiko jika pertandingan diadakan pada musim panas. Kita tahu di Arab ya kan, pada saat musim panas suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Waduh, gila ya. Luar Kayak gitu biasa kan. itu. Sebuah tim Panas Eropa. lah. Iya, kebayang tim Eropa dia dingin ya kan, tiba-tiba harus Biasa panas. di udara dingin ya. Iya. Sementara di saat bersamaan, timnas Qatar memulai persiapan agar bisa bersaing di putaran final Piala Dunia. Sebagai tuan rumah, tim berjulukan The Maroon otomatis menjadi peserta pertama turnamen 4 tahunan FIFA. Di sisi lain, pentas Piala Dunia juga menjadi debut pertama mereka. Ya, memang Qatar sebelum-sebelumnya belum ya, pernah ikut ya. nggak pernah lolos ya, nggak pernah lolos gitu. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Wan bahwa Qatar pun tetap serius ya, dia tidak mau dianggap sebagai wah jatah tuan rumah. Makanya dia mempersiapkan ikut Piala Amerika, ya kan, Piala Emas CONCACAF. Karena itu makanya perkembangan sepak bola Qatar tidak bisa dianggap remeh. Bisa dibilang layak melaju ke putaran final Piala Dunia. Karena selain yang dikatakan oleh tadi Bung Wan, mereka juga ternyata di 2019 itu menjadi juara Piala Asia untuk kali pertamanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka mengalahkan Jepang ya di Piala Asia tersebut. Jadi otomatis mereka itu memang layak ya menjadi tim yang diperhitungkan. Bahkan di sini si Sanchez tadi yang dikatakan oleh Bung Wan, emang dia langsung ya berprofesi sebagai pelatih. Ya kan. Dia sendiri di sini mengatakan yang menampilkan permainan terbaik karena bakal tampil di hadapan pendukung sendiri. Otomatis dia emang harus bekerja keras ya, memutar otak, memoles tim Qatar ini kan. Bahkan dia menyatakan tidak menjadi soal bertemu dengan tim manapun di Piala Dunia. Karena semua peserta sama tangguhnya. Anda harus melihat ranking FIFA dan sejarah dari tim di grup ini. Kami bangga di sini. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Bung Wan, ya kan? Bagaimana pemain-pemain bintang tim Qatar? Ini menarik nih. Soalnya itu menghadapi lawan berat ini, paling nggak Qatar pelik saja sih, harus mengeluarkan pemain-pemain handalnya. Ada beberapa pemain handal yang merumput di Liga Eropa dengan Spanyol, Austria banyak. Ini dia mungkin diantaranya bisa disebut ada Akram Afif. Nah, pemain ini cukup familiar di Liga Spanyol. Wah, luar biasa tuh di Spanyol dia. Dia merupakan mantan pemain Villarreal, Sporting Gijón, dan juga Sevilla usia 19. Nah, dan dia sekarang jadi menjadi pemain kunci di Al Sadd klub itu. Nah, ini jadi bagi untuk gaya Eropa, dia udah ngerti dia pernah main di Eropa itu. Nah, kedua ini ada namanya Almos Ali. Pemain ini juga udah cukup malang melintang di Liga Eropa, terutama dia pernah main di Liga Austria juga pernah. Terus hingga di Spanyol. Nah, di Spanyol itu membela Leonesa kalau nggak salah. Nah, itu. Nah, Almos ini merupakan tukang gedor saat ini untuk Aldo Hail. Dia ini penyerang ya, penyerang. Ya. Ada ketiga nanti ada Hasan Al-Haidos. Hasan Al-Haidos ini legenda dari timnas Qatar. Dia langganan main piala main untuk timnas Qatar. Jadi boleh dibilang dia ini senior ya dong di Qatar. Senior. Dia bergabung di timnas itu tahun 2008. Ini paling nggak jadi motivasi untuk yang sekuat dari yang muda-muda ya. Ya, yang muda-muda untuk Qatar akan supaya bersemangat lah seperti itu. Nah, ada lagi di sini ada Tarik Salman. Tarik Salman ini back cukup bagus, sangat bagus untuk membela pertahanan timnas Qatar. Nah, dia juga malang melintang sebagai bermain di Liga Spanyol. Jadi pemain Eropa nih banyak juga nih. Ternyata kayaknya gara-gara si Sanchez nih kayaknya nih. Bisa jadi. Banyak main di banyak main di Liga Spanyol. Makanya dia udah biasa di gaya-gaya Spanyol udah masuk di keren jadi ya. Nah, ini dia juga main di Juniper Leones sama Astorga kalau main itu. Dan dia udah 49 kali membela timnas Qatar. Ini cukup menarik nih kan. Nah, paling nggak dengan modal pemain-pemain yang bagus diantaranya itu paling nggak untuk menguatkan timnas Qatar supaya bisa berbicara banyak mungkin di Piala Dunia gitu. Oke, gimana? Masih lanjut Bung Wan, ada lagi soal pemain? Pemain kayaknya ada 4 itu mungkin yang cukup menonjol. Iya, ya. Menurut Bung Wan nih pemain-pemain Qatar emang boleh dibilang emang layak ya. Wah, layak cukup. Main apalagi di Liga-Liga Spanyol udah ketahuan tuh cukup bagus deh. Seperti itu. Oke guys, jangan kemana-mana, stay tune terus di Bola News Update. Nanti membahas hit to hit di grup A bagaimana peluang Qatar lolos. Oke guys, kita lanjut lagi masih di Bola News Update.
Bicara Piala Dunia, kurang asik kalau tidak bicara peluang lolos babak penyisian. Hit to hit sesama tim-tim yang ada di grup. Sebagai tuan rumah, otomatis Qatar akan mengawali turnamen Piala Dunia 2022 dan lawan yang dihadapi cukup berat, timnas Ekuador. Gimana nih menurut Bung Wan peluang Qatar menghadapi Ekuador? Iya, ini cukup berat juga nih Ekuador nih Bang. Ya, paling enggak Qatar ini akan kesulitan juga untuk melawan Ekuador. Apalagi Ekuador ini tim Amerika Selatan ini cukup bagus ini. Namun Qatar itu walaupun dia tidak pernah ikut babak kualifikasi Piala Dunia kalau dia lolos otomatis. Nah, ini paling nggak dia punya modal untuk di Piala Copa America dan CONCACAF itu modal bagi dia untuk bisa melawan Ekuador. Apalagi waktu saat itu mereka melawan tim-tim Amerika Selatan, ya kan? Tim Amerika Selatan. Betul. Dan hasilnya juga cukup bagus, 5 kali menang, 3 kali draw dan 1 kali kalah. Itu paling nggak modal bagi dia. Didukung juga dengan pemain-pemain yang cukup bagus seperti Almos Ali, Akram Afif, Hasan Al-Haidos dan Tarik Salman. Itu modal bagi tim asuhan Felix Sanchez untuk berbicara mungkin di Piala melawan Ekuador nanti. Nah, namun demikian juga tim Ekuador juga bukan tim sembarangan nih, ya kan? Apalagi semenjak ditangani Gustavo Alfaro ini punya grafik yang cukup signifikan, bagus. Nah, Gustavo Alfaro ini baru menangani timnas Ekuador 10 hari menjelang laga kualifikasi melawan Argentina. Ini kan cukup berat, ya kan? Modal cukup berat untuk supaya dia bisa memenangi pertandingan itu, tapi akhirnya sampai lolos Piala Dunia, ya kan? Dan keunggulan si Gustavo Alfaro ini dia meminimalisasi pemain sangat SDM yang terbatas dengan mengandalkan pemain muda. Nah, itu kan cukup luar biasa. Tidak harus dengan berbekal pemain bintang, dia hanya pemain muda bisa melancang bola. Dia juga dia untuk mengobati Ekuador saat gagal lolos Piala Dunia tahun 2018 di Rusia. Nah, ini padahal di awal-awal grup itu cukup bagus permainan Ekuador. Dia memenangi beberapa pertandingan, akhirnya dia berikutnya mereka tersiap-siap. Nah, itu membuat rakyat Ekuador kecewa, marah. Nah, akhirnya nggak lama kemudian timnasnya U19 bagus, meraih juara. Nah, itu berkat pengalaman itu akhirnya membuat kebangkitan kembali tim Ekuador. Nah, akhirnya dengan ditangani Gustavo Alfaro ini akhirnya bisa paling nggak menjadi peluang cukup bagus untuk timnas juga Ekuador lawan Qatar nanti gitu. Nah, terus jadi peluangnya siapa nih menurut Bung Wan nih? Qatar kah yang akan menang atau Ekuador yang akan menang nih di partai pembuka ini? Iya, kalau ngelihat komposisi pemain mungkin dari segi kalau di atas kertas ya, itu Ekuador kayaknya lebih bagus. Dia kan berapa kali main di Piala Dunia dibandingkan Qatar yang baru sekali kan. Itu untuk peluang di atas kertas ya. Namun kalau dari segi kualitas pemain mungkin cukup berimbang. Apalagi main dari Qatar banyak juga bermain di Liga Eropa. Nah, mungkin halnya dengan Ekuador juga banyak pemain yang berkibar di sana seperti itu. Mungkin peluangnya cukup paling nggak walaupun di atas kertas Ekuador akan bagus. Paling nggak tapi Qatar bisa mengimbangi seperti itu. Mungkin gambaran seperti Jadi kalau secara presentasi gimana nih? 50-50 kah atau gimana? Ya mungkin Ekuador masih di atas dikit lah. Ekuador justru ya kalau Bung Wan ya. Berapa persen lah gitu. Nah, kalau nanti pertandingan berikutnya nih Qatar lawan siapa nih Bung Wan nih? Qatar ya ini yang berat nih. Oh iya, kenapa? Lawan Belanda nih. Sebelum Belanda, kalau Belanda kan yang terakhir tuh kalau nggak salah. Oh iya, Senegal. Senegal itu ya. Iya, Senegal itu ada Sadio Mane tuh. Gitu ya. Itu gimana seperti ya itu. Tenang dulu, Bung Wan. Tenang, pokoknya nanti akan di Bola News Update semua akan kita kumpas ya kan gitu. Oke, tetap stay tune di Bola News Update. Berikutnya Qatar lawan Senegal. Sekali lagi yang perlu diingat adalah faktor tuan rumah yang dapat menjadi booster motivasi Qatar untuk selalu bisa meraih poin penuh di tiap pertandingan. Namun Senegal walaupun dianggap hanyalah tim kuda hitam di Piala Dunia 2022 ini, tetaplah sebuah tim yang punya kualitas dan spirit yang dapat memberikan kejutan lewat peran pemain bintangnya. Kita tahu dong pemain bintang tim Senegal, Sadio Mane, ya kan, dia juga pernah mendapat predikat pemain terbaik di 2022 gitu. Tim Senegal yang berjuluk The Lion of Teranga di atas kertas wakil Afrika ini merupakan tim kedua setelah timnas Belanda. Begitu menurut para pengamat sepak bola di dunia mengatakan ya. Jadi yang prediksi di luaran itu bahwa Belanda akan
menjadi juara grup dan di bawahnya adalah Senegal. Ya, justru Qatar itu tidak diprediksikan untuk lolos gitu. Tapi Bola News Update punya pandangan lain, ya kan? Jadi tetap ikutin Bola News Update. Timnas Senegal berangkat ke Qatar dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai Piala Afrika 2021. Pemain bintang Timnas Senegal, Sadio Mane, dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika 2022 di bawah besutan Aliou Cissé. Memang bukan tim sembarangan. Mereka memiliki kualitas yang dapat mengalahkan tim siapa saja. Timnas Senegal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah keluar sebagai juara grup H di partai kedua kualifikasi. Setelah itu Senegal mampu melewati hadangan berat mengalahkan Mesir di babak ketiga. Bahkan yang serunya dengan Mesir nih ya, untuk penentuan lolos siapa yang ke Piala Dunia ya kan, itu Senegal harus melalui babak adu penalti. Setelah di dua fase berikutnya, home dan away, mereka bermain dengan sama kuat, skor 0-1, sehingga agregatnya menjadi 1-1 dan harus ditentukan lewat adu penalti dan Senegal lah yang menang, sehingga dia menjadi lolos ke Piala Dunia. Nah, jadi sudah teruji dong bagaimana kualitas teknik dan mental para pemain Senegal. Itu sebab di atas saya katakan timnas Qatar didukung oleh faktor tuan rumah. Karena di luaran saja para pengamat internasional mengatakan Senegal akan lolos. Tapi menurut Bola News tetap Qatar itu tidak boleh dianggap remeh ya kan, karena dia tuan rumah. Tadi Bung Wan juga sudah menjelaskan si Felix Sanchez ini bagaimana mempersiapkan anak-anak asuhnya, gabungan yang senior dan yang junior ya kan. Bahkan mereka juga mengikuti beberapa pertandingan masuk di Amerika ya gitu, mereka mengikuti pertandingan. Jadi tetap Qatar itu harus diperhitungkan, apalagi dia sebagai tuan rumah. Dan dukungan tuan rumah ini, faktor penonton tuan rumah itu yang harus dimanfaatkan maksimal oleh Qatar. Kita tahu setiap tuan rumah itu memiliki motivasi tersendiri ya kan, karena otomatis akan memperoleh dukungan dari supporternya. Nah, sementara kalau harus berbicara skor, menurut Bola News Update, Qatar versus Senegal memang akan sulit siapa yang akan lolos karena Senegal memiliki Sadio Mane. Tapi di sini kalau saya memprediksi Qatar lawan Senegal itu 50-50 akan berakhir seri ya, karena tadi faktor tuan rumah. Nah, selanjutnya yang ini partai penentuan nih bagi Qatar. Bungan mengatakan Ekuador bisa ngalahin Qatar. Sementara Qatar lawan Senegal saya bilang 50-50, artinya seri. Kalau seri artinya Qatar baru punya poin 1. Sementara nih partai laga pamungkas ini yang paling seru juga nih. Laga ini ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepak bola Qatar juga sepak bola dunia. Qatar lawan Belanda ya kan. Tapi tahan dulu Buan, jangan dijelaskan, tahan dulu dong ya kan. Oke, stay tune terus di Bola News Update. Nah, ini menarik nih laga terakhir nih antara Qatar melawan Belanda nih. Ini Belanda nih, wah bukan tim hebat luar biasa nih. Bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Udah tiga kali runner up Piala Dunia nih. Luar biasa ini, ya kan. Paling nggak lawan Qatar. Qatar baru pertama kali tuh. Tapi mungkin modal Qatar cuma yang ikut Piala Copa America, Piala CONCACAF itu modal bagi dia melawan tim-tim Amerika Latina. Nah, tapi Belanda ini luar biasa, apalagi sekali semenjak ditangani Luis Van Gaal nih, mainnya pelatihnya nih sekarang Luis Van Gaal lagi ya. Pelatih berusia 71 tahun itu punya prestasi luar biasa. Belanda itu tempat ketiga Piala Dunia 2014. Nah, itu yang prestasi luar biasa dia. Nah, kedepannya ini dia juga punya bintang-bintang yang sangat bagus, ya kan? Seperti Virgil van Dijk, ya kan? Terus Frenkie de Jong dan Memphis Depay. Wah, itu saling mendukung antara ini kan. Artinya dengan bakal pemain ini itu akan membuat kesulitan timnas Qatar mungkin seperti itu, apalagi dengan mental juara dan berbekal 3 kali runner-up Piala Dunia itu mungkin modal kuat bagi timnas Belanda untuk mengalahkan Qatar, walaupun Qatar tuan rumah ya, tapi berat untuk melawan sekelas Belanda ya, seperti Morency itu ya kan. Nah, tapi walaupun bagaimana ini juga pemain seperti Akram Afif, Almos Ali itu juga nggak mau menyerah begitu aja. Dia akan berjuang habis, walaupun dia punya pemain berkelas Eropa juga, dia akan bermain habis-habisan untuk melawan timnas Belanda. Mungkin itu gambar, walaupun di atas kertas ya Belanda akan bisa
memenangkan laga itulah paling nggak seperti itu. Nah, mungkin. Bung Wan, dari gaya permainan nih, kita tahu lah Belanda ini gaya permainannya kan dia menciptakan total football. Iya. Sementara nih Spanyol nih terkenal dengan takatikinya nih. Nah, Iya. gimana nih menurut Bung Wan nih? Iya, takatiki yang akan diperagakan oleh timnas Qatar dengan bidikan asuhan dari Felix Sanchez itu paling nggak berperan tuh bagus tuh. Tapi total football ini juga luar biasa. Dia akan bisa akan mungkin ya akan walaupun Spanyol ini juga yang menjadi kiblatnya Qatar nanti karena dilatih oleh pelatih Spanyol itu mungkin akan menyulitkan Belanda. total footballnya Belanda. Nah, itu mungkin gambaran seperti itu walaupun secara ya tadi soal di atas kertas mungkin Belanda akan memenangkan itu. Ya, tapi kan pasti nih Belanda ya kita tahu ciri khas permainan Belanda ini pasti akan membuat repot nih pemain-pemain belakang Qatar nih akan digempur terus mereka oleh Belanda nih. Ya, semuanya seperti itu. Untuk Tarek Salman dan rekan-rekan di bagian belakang. Coba mempertahankan serangan dari Memphis Depay ini. Memphis Depay ini ya tahu sendiri Anda kan. Nah, itu mungkin ya paling nggak Tarek Salman harus dan kawan-kawan harus lebih agresif lagi melawan Memphis Depay ini untuk menyerang seperti itu mungkin. Ya itu gambaran paling nggak seperti itulah. Nah, kalau dari persentase atau dari gol menurut Bung Wan nih berapa nih? Apa akan dicukur gundul nih Qatar? Nah, itu berat juga nih ya. Artinya kan, tapi kalau dari lihat ini ya mungkin 2-0 aja bisa lah mungkin. 2-0 ya. Mungkin gitu ya. kemungkinan seperti itu. 2-0 mungkin tim Orange ini akan bisa seperti itu. Lolos ya. Gitu. Dan catatannya juga kayaknya mungkin dia juga bisa mengatasi Senegal, Ekuador. Nah, mungkin lagi-lagi soal bola nih, walaupun di atas kertas tapi namanya bola itu bola tetap. Betul, akan ada banyak kejutan apalagi di Piala Dunia ya kan. Paling nggak akan cukup berpulang untuk masuk lolos itu mungkin Belanda menurut kacamata saya mungkin bisa lolos. Belanda ya. Oke, para penggila bola nih ya, khususnya Piala Dunia. Bagaimana tadi saya dan Bung Wan sudah berbicara peluang lolos di grup A, yaitu yang ada Qatar, Senegal, Ekuador, dan Belanda. Dan dari obrolan kita nih, Qatar sebagai tuan rumah tetap tidak bisa dianggap remeh dan memiliki peluang 50% lolos grup A sebagai runner up ya, bersaing dengan Senegal. Ya kan, dengan Senegal. Jadi ini emang akan seru nih grup A ini karena dihuni oleh tuan rumah dan juga ada Belanda yang emang udah kita nih kalau untuk Belanda nih saya dan Bung Wan kayaknya sepakat nih Belanda juara grup A ya kan. Ya gimana ya? Walaupun ada kuda hitam ya. Ada kuda hitam ya kan ada Senegal bahkan kayak Ekuador aja mungkin Ekuador juga mungkin juga. Nah gitu. Tapi paling enggak ya mungkin ya Belanda itu yang paling agak mulus lah seperti kan ya Belanda ya kayak gitu ya. Terus ada lagi apa kira-kira Bung Wan yang mau disampaikan di grup A ini nih? Gitu. Ya mungkin untuk saat ini mungkin ini juga yang bisa kita ini dulu nih kan mungkin nanti akan berkembang nanti selanjutnya seperti itu aja mungkin peluang itu aja yang cukup itu aja ya yang penting sebagai tuan rumah jangan memalukan ya Qatar ya apalagi dia Asia ya mewakili kita juga nih ya kan? Dan ini pertama kali loh ya kan Qatar untuk tampil di Piala Dunia di Piala Dunia ya jadi ya dia harus ya berusaha lah lolos ya kan gitu membanggakan kita ya sebagai orang Asia ya kan gitu. Gitu. Nah, Oke guys, kita sudah bahas prediksi peluang lolos di grup A di mana Qatar sebagai tuan rumah tetap memiliki peluang lolos 50% di grup A sebagai runner up walaupun harus bersaing dengan Senegal dan Ekuador di mana kita prediksikan Belanda itu lolos sebagai juara grup. Oke, di sini saya Bung Merwin dan rekan saya Bung Wan. Kembali saya ucapkan salam kenal dengan channel Bola News Update. Saya ucapkan terima kasih pada Anda yang sudah dukung channel ini dengan nonton hingga selesai, tidak di skip-skip sehingga tahu akhir dari prediksi kami. Bantu perkembangan channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Stay tune terus di channel Bola News Update. Nantikan video kami selanjutnya. Oke, Bung An. Oke. Salam olahraga.